Kenapa rasanya males banget ya bangun pagi ini? Badan lemes, tiba-tiba sakit kepala, dan udara rasanya dingin, padahal keringat mengucur deras. Apalagi kalau mengingat tugas di kantor hari ini. Jujur, rasanya pengen banget resign saat ini juga. Tapi karena belum ada kerjaan lain sebagai gantinya, dan aku nggak mau kalau sampai nggak pegang uang karena jadi pengangguran, akhirnya aku harus mengerjakan tugas ini sampai selesai. Terjebak sama pekerjaan yang nggak kamu sukai? Kamu harus simak video ini sampai tuntas. Hai, selamat datang di Mami Konselor. Aku senang bisa ketemu kalian lagi lewat channel ini. Untuk sobat yang baru ketemu channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Apa kamu salah satu dari sekian banyak orang yang ngerasa terjebak sama pekerjaan? Ngerasa kalau pekerjaanmu nggak cocok sama passion atau bahkan tidak cocok dengan gelar yang kamu sandang? Mana yang salah? Pekerjaannya atau jurusan kuliahnya dulu? Entahlah, yang jelas saat ini kita ada di posisi ini. Bekerja, tapi tidak suka dengan pekerjaan yang kita kerjakan. Alias terjebak sama pekerjaan yang enggak kita sukai. Oke, aku harus kasih tahu lebih dulu ke kalian kalau kondisi seperti ini sangat buruk buat kesehatan kita kalau tetap dilanjutkan. Mau tahu apa saja dampak negatifnya? Sulit tidur. Saat kita merasa kejebak sama pekerjaan kita saat ini, tubuh akan otomatis mengirim sinyal ke otak untuk terus-terusan mikir tumpukan pekerjaan yang bagi kita sepertinya tidak habis-habis. Karena mikir terus-terusan itu, otak jadi kembali ngasih kode ke tubuh yang membuat tubuh sulit tidur dan bikin kualitas tidur jadi drop. Kalau udah begini, pasti yang ada rasanya badan ini lemes dan terlalu lelah buat kerja sekalipun kita sudah berusaha tidur lebih awal. Sering sakit kepala. Ini terjadi karena dalam sudut pandang kita, kerjaan yang sedang kita jalani ini nyebelin banget. Dan kita sudah men-setting pikiran kita dengan pendapat kalau kita nggak bakalan suka sama pekerjaan ini. Saat inilah otot-otot di leher kita akan jadi tegang, stres, dan akhirnya muncul sakit kepala itu. Menurunnya kesehatan. Dengan kita berpikir kalau pekerjaan yang kita kerjakan ini menyebalkan dan tidak menyenangkan, maka akan ada yang jadi pelampiasan dari perasaan depresi yang kita ciptakan sendiri. Hal itu cepat atau lambat, langsung atau tidak langsung, akan mempengaruhi kesehatan kita secara mental dan fisik juga. Menurunnya kualitas hubungan suami istri. Untuk sobat yang sudah menikah, masalah nggak suka sama pekerjaan ini bisa bikin masalah rumah tangga juga ikutan runyam. Karena kondisi psikis kita yang seringkali nggak stabil gara-gara ketemu sama pekerjaan yang kita anggap jadi beban setiap hari, membuat komunikasi kita dengan pasangan juga jadi nggak bagus. Ibaratnya, senggol dikit aja udah langsung meledak gas tabung emosi kita yang lagi labil ini. Dan kalau komunikasi sudah nggak sehat, urusan ranjang juga pasti ikut berantakan. Kalau sudah begitu dan gak segera dibenahi, siap-siap aja nerima resiko terburuknya. Tapi semoga hal itu semua dijauhkan dari kita. Nah, dari dampak negatif itu semua, kita harus buru-buru cari solusi nih sobat, supaya masalah ini gak semakin berlarut-larut. Sepakat dulu denganku untuk hal ini, baru kita melangkah ke pembahasan cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menghadapi situasi ini. Merubah sesuatu yang berkaitan dengan kebiasaan dan hidup kita harus dimulai dari kesadaran diri sendiri lebih dulu. Kalau kita merasa terjebak sama pekerjaan yang enggak kita sukai saat ini, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah coba tanya ke diri sendiri. Apa benar pekerjaan ini tidak cocok dengan kita? Coba tanya dengan jujur. Dulu saat kita akhirnya memutuskan menerima pekerjaan ini, apa tujuan awal kita? Hanya sekedar coba-coba? Tidak ada pilihan lain? Atau apa? Atau mungkin malah kita pernah berikhtiar dalam hati kalau kita akan mencoba sebaik mungkin mengerjakan pekerjaan ini meskipun sedikit tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau sudah dapat jawaban dari analisis kecil kita tadi, coba sekarang kita fokus pada pencapaian kecil yang mungkin bisa kita targetkan supaya tercapai setiap harinya. Misalnya nih, kalau konteks kita sebagai admin penjualan atau accounting,
kita bisa coba, hari ini aku mau coba rampungkan laporan penjualan bulan kemarin yang masih menggantung Atau kalau konteksnya sebagai direct sales, kita bisa coba mendata 10 customer yang akan kita datangi hari ini. Barangkali ada di antara mereka yang mau nambah orderan lagi. Pencapaian-pencapaian kecil ini sedikit banyak bisa loh naikin mood kerja kita yang kayak roller coaster karena rasa nggak suka tadi. Sentuhan kecil seperti dekorasi sesuai dengan keinginan kita bisa juga dicoba. Cobalah untuk mengapresiasi diri, supaya kita nggak ngerasa semakin down karena pekerjaan yang sedang kita musuhi ini. Coba berikan quality time buat diri sendiri. Misalnya nih, setelah pulang kerja gimana dengan makan malam nyaman, bisa sendirian, atau juga dengan someone special. Shopping sebentar juga oke, atau nonton. Tapi tetap di warning ya, jangan terlalu lambat pulang ke rumah, supaya kita juga punya waktu untuk menyamankan diri saat berada di rumah. Kita bisa menyamankan diri dengan mandi air hangat, atau menikmati drakor favorit sambil makan snack. Setelah itu, ya harus istirahat dong, supaya badan nggak loyo untuk bangun besok pagi. Kalau sudah coba itu semua, tapi perasaan nggak suka sama pekerjaan ini masih terus saja ada, mungkin ini kita harus mencoba untuk bicara dengan atasan tentang apa yang kita rasakan. Ini bukan tingkah yang childish ya sobat. Justru ini disarankan oleh pelatih dan profesional dalam bidang karir. Karena kalau kita hanya pendam sendiri saja apa yang kita rasakan ini, atasan kita nggak akan pernah tahu bagaimana sebenarnya suasana kerja di kantor yang beliau kepalai ini. Dengan ada yang berani mengungkapkan kendala yang dihadapi, atasan yang bijak akan mengevaluasi apa sih yang perlu dibenahi dari tempat kerja ini supaya para karyawanku bisa betah bekerja. Bukankah tempat kerja itu sama seperti rumah kedua buat kita? Kalau kita rasa nggak nyaman dengan rumah kita, pindah rumah bukan jadi satu-satunya solusi. Tapi kita bisa mencoba untuk membuatnya nyaman lebih dulu. Nah, ini adalah langkah terakhir, di mana pertimbangannya paling banyak dan dalam. Kenapa? Karena setelah semua sudah dicoba dengan sungguh-sungguh, tapi kita tetap rasa nggak nyaman sama rumah kedua kita ini, maka jalan terakhir adalah mencari pekerjaan pengganti dan meninggalkan pekerjaan ini supaya dikerjakan oleh orang yang memang punya passion di bidang ini. Karena sayang kan kalau akhirnya kita jadi nggak optimal bekerja karena merasa terpaksa. Sementara ada orang yang memang punya passion di sini dan bisa mengerjakannya jauh lebih baik dari kita. Tapi satu hal yang perlu diingat baik-baik saat mengambil keputusan ini adalah karena kita akan memulai pekerjaan baru, pertama sekali pastikan kalau pekerjaan inilah yang memang kita suka dan kita mau kerjakan untuk durasi waktu yang lama. Dan perjalanan memulai kembali bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Butuh penyesuaian lagi. Yang durasi lama atau singkat prosesnya itu tergantung pada diri kita masing-masing. Gimana pun juga sobat, hal yang aku sendiri pelajari dalam meniti pekerjaan adalah gak ada yang namanya pekerjaan nyaman 100%. Kecuali kita memang berdamai sama diri kita sendiri soal persepsi nyaman itu. Dengan kata lain, rasa nyaman itu kitalah yang ciptakan, bukan karena sudah tercipta untuk kita. Semoga setelah pembahasan kali ini kita jadi punya pandangan yang jelas soal pekerjaan yang kita pilih. Dan kita bisa menyukainya dengan penuh rasa syukur karena bisa bekerja di bidang ini. Fokus pada apa yang bisa kita kerjakan. Sang pemberi hidup tidak akan membiarkan kita menanggung beban di luar kemampuan kita kok. Kalau pekerjaan ini dipercayakan pada kita, artinya kita dapat amanah bahwa kita bisa mengerjakannya. Push the limit sobat. Love you all.